Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraini dengan NIM 22052087. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan pendidikan administrasi. Pendidikan administrasi adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian, pengarangan dari fungsi-fungsi administrasi dan manajemen terhadap keseluruhan bidang garapan dari administrasi pendidikan tersebut. Beberapa bidang garapannya administrasi personal. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, yang merupakan termasuk rekrumen, pelatihan, pengembangan, dan retensi personel. Yang kedua, administrasi kurikulum, yang merupakan pengaturan, penerbitan, dan revitalisasi kurikulum, serta pembantuan pelaksanaannya. Yang ketiga, kepemimpinan, yang merupakan panduan implementasi, visi, misi, dan kebijakan dalam lingkungan pendidikan tersebut, dan pergerakan utama untuk mempromosikan inovasi serta kreativitas mahasiswa atau siswa tersebut. Yang keempat, administrasi materi, yang merupakan distribusi dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat-alat pendidikan. Yang kelima, kerjasama, yang merupakan kolaborasi dengan partner eksternal seperti mitra industri, universitas, dan bidang swasta. Yang keenam, kehasiswaan, bukan upaya untuk memecahkan masalah sosial, emosional, dan psikologis yang timbul di lingkungan pendidikan. Yang ketujuh, non-akademik, yang merupakan orientasi profesi, disiplin, dan citra sekolah. Di sisi lain, pengertian dari administrasi pendidikan ialah sebuah praktek yang manajerial yang mencakup semua aspek manajemen dan profesional dalam sistem pendidikan, yang termasuk dari kegiatan administrasi tersebut, akademis, sosial, sosiologi, hukum, ekonomi, dan politik, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang saya bahas ialah fungsi dan proses administrasi pendidikan. Fungsi dari administrasi pendidikan ialah memiliki beberapa fungsi utama yang meliputi: yang pertama, perencanaan, yang merupakan pembuatan rencana strategi, kurikulum, dan studi program yang inklusif sesuai dengan standar internasional atau nasional. Yang kedua, implementasi, yang merupakan pelaksanaan rancangan dan program studi yang sudah dirancangkan. Yang ketiga, evaluasi, yang merupakan pemantauan dan analisis prestasi siswa dari hasil belajar serta proses pendidikan untuk mengidentifikasi bidang yang perlu optimalisasi. Yang keempat, organisasi dan koordinasi, yang merupakan integrasi dan sinkronisasi tugas-tugas yang saling bergantungan di antara unit-unit dalam institusi pendidikan. Yang kelima, penyaluran sarana dan prasarana, yang merupakan penyediaan alat dan ruang tempat belajar serta pengolahan sumber daya. Yang keenam, pengawasan. Pengawasan ini yang merupakan pembinaan dan pemantauan pekerjaan guru dan administrasi pendidikan untuk memastikan target yang telah ditetapkan atau yang telah dicapaikan. Ketujuh, komunikasi. Komunikasi ini merupakan interaksi efektif antara unsur-unsur dalam instruksi atau institusi pendidikan serta dengan masyarakat sekitarnya. Baiklah, selanjutnya materi tentang proses administrasi pendidikan. Yang contohnya dari proses administrasi pendidikan ialah yang pertama, perencanaan kurikulum, merupakan desain dan revisi kurikulum, seleksi topik, dan definisi tujuan belajar. Yang kedua, manajemen data mahasiswa, contohnya registrasi verifikasi dokumen dan pelacakan kemajuan mahasiswa. Yang ketiga, penyediaan alat belajar, yang merupakan persyaratan hardware, software, dan media belajar. Yang keempat, evaluasi prestasi siswa, merupakan tes ulangan, portofolio, 5 laporan dan surat penyerahan. Yang contohnya laporan status institusi dan permintaan resmi. Yang keenam, kontrol dan auditing, yang contohnya merupakan verifikasi kepatuhan hukum, finansial, dan prosedural.
dalam melaksanakan proses administrasi pendidikan ini merupakan kolaborasi erat antara guru, staf administrasi, dan orang tua dan komunitas setempat yang sering diperlukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan dari administrasi pendidikan ini ialah untuk mendukung fasilitas yang telah dicapainya dan dari tujuan pendidikan dengan efisien dan efektif yang optimal. Beberapa tujuan utama dari administrasi pendidikan yang meliputi yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional yang merupakan agar proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan cepat dan hemat dalam waktu tanpa mengorbankan kualitas yang lainnya. Yang kedua, memperoleh hasil akademik yang terbaik yang untuk memastikan bahwa siswa tersebut dapat atau mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi, prestasi akademik yang optimal. Yang ketiga, efektivitas produksi yang merupakan mewujudkan proses pendidikan yang handal dan aman serta kata dari efektif yang terkait dengan pencapaian tujuan yang artinya ialah lebih efektif dan mudah untuk dicapai atau digapai dari mahasiswa tersebut. Yang keempat, kemampuan adaptasi, membentuk generasi yang siap mengadaptasi diri dengan situasi baru. Yang kelima, kepuasan kerja yang merupakan mempromosikan derajat kepuasan kerja yang tinggi bagi pegawai guru serta ketika setiap program atau pekerjaan dilandasi dengan rencana yang matang, maka efisien yang bebas, organisasi yang tepat dilakukan dengan kontrol, maka hal tersebut semua akan berjalan sesuai dengan arahan atau yang kita mau. Serta persiapan untuk mencapai kepuasan kerja. Selanjutnya, pentingnya administrasi pendidikan dan pentingnya pendidikan di sekolah di perguruan tinggi yang yakninya sebagai substansi dan segala sistem dari suatu keseluruhan dalam sistem pendidikan atau yang di sekolah ataupun perguruan tinggi. Pendidikan serta pentingnya administrasi pendidikan dapat memegang peran penting dalam suatu sistem pendidikan modern. Contohnya beberapa alasan tentang pentingnya administrasi pendidikan. Yang pertama, optimalisasi dari sumber daya yang merupakan administrasi pendidikan memastikan pemanfaatan yang efektif dan efisien dari sumber daya yang tersedia. Misalnya, dalam distribusi anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas pendidikan. Yang kedua, efisien operasional yang merupakan administrasi pendidikan mempromosikan efisien dalam proses pendidikan sehingga setiap elemen dapat bekerja dengan cara optimis dan tidak terganggu. Yang ketiga, hasil akademik optimal yang merupakan administrasi pendidikan memfasilitasi kapabilitas siswa untuk mencapai hasil akademiknya yang terbaik dengan desain yang kurikulum yang relevan, metode pembelajaran yang efektif. Yang keempatnya, inovasi dan kreasi. Administrasi pendidikan memicu ide-ide baru dan solusi alternatif untuk mencapai masalah pendidikan sehingga memungkinkan adaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, sistem kontrol dan evaluasi yang merupakan administrasi ini pendidikan memonitor dan menguji kinerja institusi pendidikan sehingga dapat dioptimalkan dan diperbaiki. Yang keenam, hubungan antar bagian. Administrasi pendidikan memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antara departemen sehingga proses pendidikan dapat berjalan lancar. Yang ketujuh, budi peletakan dan karakter moral yang merupakan administrasi pendidikan membantu pembentukan karakter moral dan budi meletakkan yang ideal bagi siswa dan mahasiswa. Yang ke-8, keamanan dan kelestarian institusi yang merupakan pendidikan memastikan kepastian dan stabilitas institusi pendidikan sehingga
dapat berfiat dan memberikan layanan andal bagi mahasiswa dan siswanya. Yang 9, partisipasi publik yang merupakan memfasilitasi dialog partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan sehingga dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat tersebut. Yang ke-10, transparansi dan akuntabilitas yang merupakan transparansi dan akuntabilitas ini merupakan dalam pengambilan keputusan dan pengolahan institusi pendidikan. Maka, secara garis besar, pentingnya administrasi pendidikan ini ialah untuk mencapai lingkungan pendidikan yang produktif, inspiratif, dan responsif terhadap dinamika pasar kerja yang saat ini. Materi selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Sasaran utama dalam administrasi pendidikan ini ialah meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahmad Rianto 1998, ruang lingkupnya meliputi berbagai bidang yang diawali dengan bidang seperti bidang administrasi materi, bidang administrasi sumber daya manusia, dan lain-lain. Serta totalitasnya administrasi pendidikan ini mencakup semua aspek pelaksanaan kegiatan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.